Teman-teman, apakah Anda termasuk orang yang takut dalam melakukan eksperimen? Karena yang ada di kepala Anda, eksperimen itu sebuah proyek atau program atau langkah yang sangat acak, sangat berantakan, sehingga Anda tidak tahu bisa membawa Anda kemana. Nah, mari kita dalami di video ini, eksperimen seperti apa sih yang akan tetap membawa Anda melangkah maju, mendapatkan sesuatu untuk mengembangkan ide-ide Anda. Teman-teman, ada dua hal yang biasanya membuat proses eksperimentasi yang perlu kita lalui untuk memunculkan ide baru itu menjadi gagal, biasanya ada dua hal. Yang pertama adalah ketika proses eksperimentasi itu dilakukan dengan sangat acak. Kita nggak tahu ngelakuin proses eksperimentasi itu mau tentang apa. Kita nggak tahu apa yang mau kita cari dalam melakukan proses eksperimentasi ini. Hanya sekedar kita lakukan saja, karena kita tahu eksperimentasi adalah hal penting. Itu adalah kegagalan yang pertama, biasanya. Kegagalan yang kedua biasanya adalah ketika kita sangat kaku dalam melakukan proses eksperimentasi. Kita berusaha keras untuk bereksperimen sesuai dengan tahapan yang sangat rigid. Ketika di dalam prosesnya ada sesuatu yang mengarahkan kita ke arah yang berbeda dari rencana kita tidak mau melakukannya. Nah, ketika kita terjebak di salah satu ini, maka kemungkinan proses eksperimentasi kita untuk memunculkan ide baru menjadi gagal. Kita perlu menggabungkan kedua pendekatan ini, teman-teman. Bukan hanya pendekatan abstrak seperti seorang seniman yang asal saja mencoretkan kuasnya dengan penuh warna, tapi kita juga gabungkan dengan pendekatan eksperimentasi yang biasanya dilakukan di dalam laboratorium, yang ada standarnya, ada tujuannya. Kita perlu gabungkan dua pendekatan ini. Cara menggabungkannya seperti apa? Cara menggabungkannya adalah kita sejak awal sudah menentukan kita bereksperimen di area apa. Tujuan kita melakukan eksperimentasi ini apa? Hipotesis apa yang mau kita buktikan? Data-data apa yang mau kita cari dalam proses eksperimentasi tersebut? Kita gabungkan yang ini dengan ketika kita melakukan proses eksperimentasi ini, kita melakukannya dengan penuh rasa gembira. Meskipun ada struktur yang tadi sudah kita kunci duluan, kita tetap menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh antusiasme, dengan penuh rasa penasaran, apa ya yang akan muncul berikutnya. Kalaupun ternyata di dalam proses eksperimentasi itu kita menemukan sesuatu yang berbeda dari yang kita rencanakan, ya kita langsung ganti rencana kita. Kita buat lagi rencana yang baru. Bukan hanya sekedar, ya udah deh, berbeda, kita langsung lompat. Tapi kita bikin rencana, lompatnya mau lompat kemana? Apakah lompat ke depan, apakah lompat ke kiri, apakah lompat ke kanan? Nah, teman-teman, kalau kita terbiasa untuk melakukan eksperimentasi seperti ini, maka sangat mungkin kita akan lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari banyak perusahaan besar di dunia, mereka sengaja menjadikan eksperimentasi sebagai pusat dari pergerakan perusahaannya mereka. Salah satu contoh yang bisa kita tiru adalah tentang yang dilakukan oleh Bezos. Mereka, CEO-nya sejak awal sudah mengatakan bahwa proses eksperimentasi adalah pusat dari pergerakan perusahaannya. Sehingga mereka terus melakukan eksperimentasi untuk memperluas lingkup usaha mereka. Bukan hanya sekedar awalnya menjual buku online, mereka akhirnya terus bereksperimentasi yang mengantarkan perusahaan mereka sampai akhirnya membuat atau menjual alat-alat rumah tangga. Bayangkan pergerakan yang bisa sejauh itu terjadi jika kita melakukan eksperimentasi, dan itu akan menguntungkan kita karena kita akan menjelajahi area-area baru yang awalnya tidak kita pikirkan. Jadi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk melakukan eksperimentasi, karena eksperimentasi yang kita lakukan dalam inovasi bukan hanya sekedar proses acak, bukan juga sesuatu yang sangat
sangat strict dan dibatasi prosedur per prosedurnya. Kita gabungkan dua hal ini, bersenang-senang dalam prosesnya, dan kita akan mendapatkan hal tersebut.